Salam Nusantara dari Sabang hingga Papua untuk kemuliaan Kristus. Kali ini gue mau ngebahas tentang Menlu Indonesia, Ibu Retno Marsudi, yang membuat pernyataan sikap yang terburu-buru, tidak mengcross-check dengan data dan fakta, sehingga beliau tidak secara objektif dan komprehensif dalam menilai suatu peristiwa. Dari berita online kompas.com, tanggal 17 Mei 2021, Ibu Retno mengatakan bahwa Palestina satu-satunya negara yang masih dijajah. Ibu Retno, bisakah Ibu memberikan sebuah bukti arkeologis? Sejak kapan eksistensi negara Palestina itu ada? Palestina yang sekarang ini adalah kumpulan masyarakat yang tersisa dari Kesultanan Utsmani, bukan sebuah negara, Bu. Lalu di sini dikatakan juga adalah pertemuan itu membahas perang gajah. Itu bukan perang gajah, Bu. Itu kerusuhan. Kerusuhan yang dimulai oleh sekelompok orang Islam yang sedang melaksanakan sholat, namun mereka membawa batu, lalu melempari aparat keamanan Israel. Itu bukan perang, itu kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah 3 lokasi tersuci bagi umat Muslim. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yerusalem adalah tanah untuk umat Nabi Musa? Muhammad sendiri mengatakan bahwa kiblat orang Islam dari Yerusalem sudah dipindahkan ke Ka'bah di Arab Saudi. Jadi Yerusalem bukan kota tersuci lagi untuk orang Islam. Lalu di sini dikatakan juga yang ketiga bahwa Israel secara terang-terangan terus membangun permukiman baru di tepi barat. Ya iya dong, Bu, itu kan tanah mereka, wilayah mereka, hak mereka dong untuk membangun rumah, bangunan. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan yang menjajah. Bu, Israel itu bukan menjajah, itu tanahnya dia, sudah direbut kembali oleh Israel. Jadi apa yang diderita tanda kutip bukan akibat dari Israel, tapi adalah konsekuensi dari sebuah peristiwa akibat melawan aparat keamanan, Bu. Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel, terlebih karena dilakukan di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Bu Retno, apakah Ibu juga mengecam keras orang-orang Islam yang membawa batu ketika sholat dan melempari aparat keamanan Israel? Apakah Ibu mengecam keras kelompok-kelompok Islam di Palestina yang menembakkan rudal kepada masyarakat sipil Israel? Ibu tidak menilai secara objektif. Lalu di sini ada di CNN Indonesia, Menlu Retno akan ikut rapat PBB soal Israel Palestina. Ya, bagus, Bu. Semoga pemahaman Ibu ketika bertemu dengan Menlu-Menlu luar negeri yang sekarang negaranya itu sudah bersahabat dengan Israel, sehingga membuka pemikiran Ibu yang baru, pemahaman yang baru tentang negara Israel yang berdaulat di atas tanahnya sendiri. Dari Voice of America ini masih mengatakan bahwa Palestina satu-satunya negara yang masih dijajah. Tadi saya sudah bahas bahwa Palestina eksistensi sebuah negara itu tidak pernah ada, Bu. Buktikan secara arkeologis. Dalam liputan 6.com 16 Mei 2021, Ibu Retno mengatakan penderitaan Palestina disebabkan Israel sebagai occupying power
Itu kan tadi saya sudah bahas ya, itu wilayah dia, hak dia Israel untuk mengambil tanahnya sendiri. Palestina yang sekarang itu kebijakan Israel, Bu, disuruh tinggal, Bu, karena tekanan internasional. Kalau misalnya Israel otoriter, itu sudah disapu habis, Bu. Diberikan kebijakan sementara untuk tinggal itu bukan berarti Palestina itu senang-wenang, seakan-akan itu tanah mereka. Itu adalah kebijakan Israel. Udah baik dikasih tinggal sementara sebelum akhirnya diusir ke negara Arab. Tapi dikasih tinggal sementara, tapi kawan udah kayak mengeluarkan sebuah pernyataan yang seakan-akan itu tanahnya Palestina. Ibu tolong buktikan ya, Bu, secara arkeologis bahwa Palestina eksistensi sebagai sebuah negara itu ada sejak kapan. Ibu Retno memberikan masukan kepada Oki. Ya, Oki aja beberapa negaranya sudah bersahabat dengan Israel, Bu. Oki, agar Oki lebih aktif melakukan negosiasi. Itu dari liputan6.com, dari bisnis.com. Dukung Palestina, Menlu RI aktif komunikasi dengan negara-negara ini, tapi dia tidak komunikasi dengan yang negara Israel sendiri ya. Sangat membingungkan ini. Yang komunikasinya dengan Vietnam lah, dengan Brunei lah, Norwegia. Konflik Israel-Palestina, Menlu Retno pastikan hadiri pertemuan darurat Oki. Ini dari tempo.com 15 Mei 2021. Ini menarik nih, dikatakan bahwa Retno mengatakan pertemuan virtual itu akan membahas agresi terhadap Palestina. Itu bukan agresi, Bu. Itu bukan agresi militer. Itu pertahanan, keamanan. Tindakan mereka, tindakan Israel itu terukur, tidak membabi buta, Bu. Apakah yang dilakukan orang-orang Palestina yang meluncurkan rudal itu bukan agresi? Agresi teroris yang bukan dalam keadaan perang, namun meluncurkan rudal penyerangan. Ini dari tempo.com. Dari Pikir Rakyat masih sama, Indonesia bersatu dengan Malaysia. Menlu Retno Marsudi, kami mengutuk serangan Israel terhadap Palestina. Tetapi Ibu Retno tidak mengutuk serangan Palestina kepada Israel. Jadi Ibu Retno mengatakan bahwa ya boleh, silakan Palestina meluncurkan rudal, Israel nggak boleh serang, ya Bu. Sehingga terjadi genosida kembali terhadap orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dari beberapa berita portal online ini, tidak satupun ada satu atau dua pernyataan dari perwakilan dari negara Israel. Bayangkan, mereka memberitakan dari satu sisi. Dari IDF Israel tidak ada, dari Menlu Israel tidak ada, atau perwakilan pejabat Israel tidak ada. Itu dia, demikian dari saya. Semoga Ibu Retno lebih komprehensif dan bijaksana dalam menilai sebuah peristiwa di Israel yang ada sekarang ini. Demikian pernyataan sikap saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.